Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kesempatan webinar kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Kemudian salawat serta salam yang selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak, Ibu yang ulun hormati dan ulun banggakan, di sini ada kepala sekolah dan guru-guru pendidikan agama Islam, kemudian guru-guru umum dan peserta yang lainnya ulun ucapkan dengan bangga terima kasih atas kolaborasinya di sore hari ini. Uh, Bersedia untuk meluangkan waktu membersamai webinar kita hari ini untuk meningkatkan tadi saya bilang kompetensi kita demi anak didik kita. Uh, Ulun sangat mengucapkan terima kasih kembali nih. Di sini ada pengurus juga dari komunitas guru, kemudian dari KKG uh, kecamatan di HST juga ada. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berhadir hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Raya Nugroho SH yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membagikan ilmu beliau di sore hari ini. Baik, para peserta webinar di sore hari ini, sambil kita menunggu rekan-rekan kita, saya akan memberikan pembukaan di sore hari ini sebagai moderator. Jadi hari ini saya yang langsung menjadi moderatornya ya Bapak Ibu. Biasanya ada teknis dan moderatornya. Jadi hari ini saya yang memandu untuk moderator hari ini. Uh, Sebelumnya izin dulu pada peserta untuk mengulang kembali nih kita dari kelompok kerja guru pendidikan agama Islam. Untuk memperkenalkan diri, saya Usman selaku penggerak komunitas belajar di kelompok kerja guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Limpasu yang terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Kemudian uh, kelompok kerja guru ini tidak hanya memberikan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi khusus pada guru agama saja, akan tetapi kita berkolaborasi dari berbagai macam guru, dari guru kelas, dari guru mata pelajaran, kemudian dari operator, bisa mulai dari tingkat PAUD sampai SMA. Kita sudah berkolaborasi dan alhamdulillah pengikut kita di PMM itu komunitasnya sudah sekarang tuh berjumlah sekitar 1811 tadi saya lihat sebelum kita membuka webinar ini. Nah, jadi kami mengucapkan apresiasi juga nih kepada para peserta yang selalu uh, mengikuti webinar-webinar yang kami selenggarakan. Tidak lain adalah untuk kebersamaan kita dalam meningkatkan kompetensi kita yang Ulun bilang tadi demi anak didik kita yang lebih baik. Kemudian untuk hari ini Bapak Ibu silahkan disimak nantilah paparan dari narasumber kita bagi yang mic-nya atau terbuka nanti atau apa namanya itu bocor lah bahasanya lah, jadi dinonaktifkan dulu atau nanti mohon izin saya yang menonaktifkan agar supaya kita fokus ke narasumber yang akan menjelaskan materi beliau. Dan untuk videonya boleh dibuka, boleh ditutup. Silahkan Ibu bagaimana enaknya mau ditutup kameranya, maksudnya videonya ya. Kameranya silahkan, mau audionya saja mendengarkan boleh. Intinya senyaman Bapak Ibu lah untuk menerima materi hari ini. Kemudian tema kita hari ini adalah
tentang tantrum ya Bapak Ibu. Saya menuliskan di banner itu tantrum itu bukan aib gitu kan. Seperti itu saya menuliskan judulnya ya Bapak Ibu. Kemudian mari kita nih bersama-sama mempelajari bagaimana sih tantrum itu, kemudian bagaimana mengatasinya, kemudian mengidentifikasinya apa tantrum itu tersebut. Nah, nanti narasumber yang akan memberikan penjelasan kepada kita. Kemudian itu tema kita sudah. Kemudian nih saya sedikit memperkenalkan tentang biografi dari narasumber kita ini. Narasumber kita ini alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu. Beliau ini masih muda, kelahiran 90-an ya Bapak. Ya Pak Ustadz ya, 90-an. Tapi ilmunya sudah luar biasa sampai mendunia nih. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak apa namanya mengambil gitu, kesempatan ini untuk mendapatkan ilmu ini ya Bapak Ibu. Yang mana dari salah satu jurusan beliau ini adalah di S1 Psikologi Islam Internasional Open University gitu Bapak Ibu. Ini dari biografi beliau ini adalah beliau ini masih berjalan ya Bapak Ibu. Kemudian beliau juga S2 nih, Administrasi Setiabina Banua Banjarmasin Bapak Ibu. Di 2013 juga sudah mulai kemarin ya sampai sekarang masih berjalan. Kemudian yang sudah diselesaikan beliau adalah S1 Ahwal Asah Asah Siyah. Nah, sulit belum menyatakan ini apa. Nah, itu dari ISTD Imam Syafi'i Jember ya Bapak Ibu. Beliau sudah lulus dari studi ini. Nah, lalu mendapat gelar ISHA. Nah, dari background ini yaitu beliau dari yang ditempuh nih S1 psikolog. Nah, dari ilmu-ilmu beliau ini mudah-mudahan kita dapat membuka bagaimana selama ini kita menghadapi anak didik kita ataupun anak kita sendiri adalah ketika anak kita itu tantrum. Kalau bahasanya kalau salah nanti ditegur ya Ustadz saya. Kalau itu namanya Bapak jurang tuh pindah kayak kasurupan kah amuk-amuk gitu nah. Yalah bahasa kampung kita itu. Nah, 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 dari webinar inilah semoga kita terbuka atau diberikan pemahaman. Nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu juga silahkan di sesi diskusi nantinya. Inilah ada pengantar dari saya. Marilah kita bersama-sama membuka acara webinar di sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita isi waktu berikutnya adalah dari penyampaian materi dari narasumber. Kami persilahkan Bapak Ibu, silahkan kita sambut narasumber kita, berikan jempolan dan uh, apa emotikon-emotikon lainnya. Silahkan Bapak Ustadz Raya Nugroho, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Usman atas waktunya yang diberikan kepada Ulun. Ulun izin share screen. Siap. Sudah dibuka jadikan penyelenggara. Okay. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang pertama-tama selalu kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tentunya dengan rahmat dan izinnya pada siang hari ini atau sore hari ini kita dapat sharing atau belajar bersama tentang amanah yang besar, ya, amanah yang besar yaitu tentang mendidik anak kita atau murid-murid kita di sekolah. Kemudian tak lupa kita juga selalu memperbanyak salawat tentunya terutama di hari ini ya, hari yang mulia yaitu hari Jumat. Berbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga untuk para keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan ulun
memberikan sebuah penyampaian atau sebuah materi. Jujur Pak, Bu, ulun ini masih belum pantas sebenarnya berbicara tentang demikian. Tapi karena diminta dan ilmu itu tidak boleh pelit ya, harus berbagi, maka pertemuan pada siang ini bukan belajar mengajar, tapi sharing atau berbagi. Baik, izinkan juga ulun membawa tema pada siang hari ini tentang cara mengidentifikasi dan mengatasi tantrum pada anak. Ya, kenapa tantrum ini sering sekali dibahas pada akhir-akhir ini ya, baik mau itu guru atau orang tua, ya semua akan mengalami atau melihat bahkan menyaksikan anak-anak kita atau murid-murid kita itu tantrum. Ya, pasti itu ada faktornya, ada penyebabnya. Karena tidak mungkin anak itu bermasalah tanpa ada sebab. Mungkin sebagian kita sudah paham ya, apa itu tantrum ya. Tapi nggak apalah kita murojaah atau mengulang lagi ya. Baik, kita masuk ke definisi. Nah, ini definisi ini pembahasannya tentang kategori usia sebenarnya. Tantrum dapat diartikan sebagai ledakan amarah. Nah, jadi amarah yang bergebu-gebu gitu ya, meledak-meledak. Yang dapat terjadi pada semua tahapan usia. Perilaku tantrum ini biasanya banyak terjadi pada anak usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, usia 1,5 tahun sampai 3 tahun itu baru dikatakan tantrum. Berarti di bawah 1,5 tahun itu belum dikatakan tantrum. Kemudian, pada anak-anak usia 5 sampai 6 tahun, perilaku tantrum ini juga masih sering terjadi. Nah, ini pendapatnya Hayes 2003. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ulun sudah melihat atau menyaksikan dari beberapa jurnal, ya jurnalnya ini dari 6 penelitian. Nah, di antaranya Hayes 2003 ini mengatakan tantrum itu biasa terjadi pada 5 sampai 6 tahun. Kemudian temper tantrum adalah kondisi emosional berupa masalah perilaku yang umum dialami anak usia prasekolah 3 sampai 6 tahun. 3 sampai 6 tahun. Nah, jadi kenapa kok membahas usia? Ya, disinilah letak inti dari pembahasan tantrum. Karena tidak semua tantrum itu terjadi pada usia-usia di atas dari 6 tahun atau di bawah 1,5 tahun. Nah, makanya kita lebih fokus ke usia. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa tantrum terjadi pada usia 18 bulan sampai dengan 4 tahun. Nah, ini yang paling banyak di jurnal. Ini banyak sekali di jurnal. Kalau pian buka Google Scholar, pian buka jurnal tentang tantrum, itu pasti akan banyak membahas tentang anak PAUD yang sedang tantrum. Nah, jadi ulun cari-cari yang anak SD, yang anak SMP, atau bahkan kuliah, itu minim atau bahkan tidak ada gitu yang bahas. Kenapa? Karena rentan sekali anak itu terjadi tantrum pada usia 1,5 tahun sampai dengan 6 atau 7 tahun. Adapun 7 tahun ke atas itu bisa dikatakan tantrum. Tapi ini hati-hati Bapak Ibu ya. Tantrum atau anaknya trauma. Nah, jadi traumatis ini kan lain lagi ya. Kalau tantrum itu biasanya terjadi ketika anak tidak bisa mengungkapkan
perasaannya. Makanya kan kalau kita lihat usia 1,5 tahun ke bawah itu belum dikatakan tantrum. Ya, kenapa? Karena anak bayi itu belum bisa berbicara. Nah, ketika anak atau bayi itu berbicara, mau minta makan belum bisa makan, ya, belum bisa ngomong. Maka caranya adalah hanya menangis, ya. Maka ibunya bingung nih, kenapa anaknya nangis-nangis, ya, dikasih digendong-gendong nggak mau diam, akhirnya dikasih makan baru diam. Tandanya dia minta dikasih makan. Atau dia ketika malam nangis-nangis, artinya ada sesuatu yang tidak membuat dia tidak nyaman. Nah, dia bukan tantrum namanya, ya. Itu hal yang wajar. Dan tantrum ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tantrum ini bukan sesuatu hal yang perlu ditakutkan, ya. Di tantrum ini jangan sampai kita panik, itu aja intinya. Tantrum ini dia masih dalam tahapan normal. Ya, anak guling-guling di swalayan gara-gara nggak dikasih mainan atau minta es krim ibunya tidak membelikannya. Nah, ini hal yang wajar, ya. Ini hal yang wajar. Kemudian durasinya, Bapak Ibu, durasi tantrum yang normal itu 1 sampai 15 menit. Itu normalnya, ya. Jadi ketika anak, misalkan nih, mungkin di antara kita ada yang punya anak main gadget sudah di usia 4 tahun, bahkan 3 tahun, ya. Ketika HP-nya diambil, wah, nangis-nangis, bahkan guling-guling, ya. Nah, ini hal yang wajar. Coba aja pian ambil HP-nya, pian biarkan dulu anaknya menangis tanpa menggunakan gadget atau HP. Biarkan dulu selesai tantrumnya. Nah, itu hal yang wajar, Bapak Ibu. Sehingga nanti dia akan berhenti dengan sendirinya. Nah, tapi ketika di 25 menit ke atas, kalau anaknya masih tantrum, ini sudah dikatakan tidak normal. Ini baru diselidiki atau diobservasi. Ya, tapi kalau belum sampai di bawah 20 menit atau 15 menit, itu masih dikatakan normal. Paham ya, Bapak Ibu ya? Mungkin pian di sekolah atau SD mungkin, atau yang paket B, SMP dan sebagainya, mungkin melihat anaknya yang tantrum gara-gara ibunya nggak menemani dia di sekolah, biarkan dulu, tenang dulu, jangan langsung diberikan nasihat, motivasi, jangan, biarkan dulu dia nangis, regulasi emosi namanya, ya, meregulasikan dulu emosinya sampai selesai. Anaknya udah capek, ya, lelah, kan nangis itu bikin lelah, ya, bikin capek, sehingga ketika dia sudah 15 menit, 10 menit, dia sudah tenang, baru kita ajak diskusi seperti itu. Baik, kemudian setelah definisi kita udah bahas, ya, berarti 1,5 tahun ke atas itu baru dikatakan tantrum. 1,5 tahun ke bawah belum dikatakan tantrum. Yang kedua, kita masuk ke jenis-jenis tantrum, ya. Jenis tantrum ini berlaku bagi anak yang sudah bisa berkomunikasi, ya, seperti yang Ulun katakan tadi. Pemahaman bahasanya sudah bagus, yaitu normalnya pada usia 2 tahun atau 1,5 tahun. Namun, kalau belum lancar bahasanya, jenis tantrum ini tidak berlaku, ya. Mungkin ada yang terlambat bicara. Apa istilahnya itu? Speech delay, ya. Nah, itu tidak berlaku, ya. Tapi ini juga ada penelitian mengatakan tidak berpengaruh. Yang jelas 2 tahun ke atas dia tetap dikatakan tantrum. Tapi ada yang mengatakan kalau dia speech delay atau belum bisa berbicara dengan baik, maka dikatakan tidak tantrum. Nah, jadi kalau anak 1,5 tahun dia udah bisa bilang satu kata, mama, ya, ayah, mimi, ya, itu sudah dikatakan bisa berbicara. Nah, ketika dia mau minta makan, kita nggak memberikan makanannya, pasti dia nangis. Ya, nangisnya itulah namanya tantrum. Nah, tapi ada kasus, ada keterlambatan bicara, namun dia paham apa yang dikatakan orang tuanya, maka tetap berlaku jenis tantrumnya ini. Nah, jadi ketika dia ada perkembangan dari segi fisik, ya, tapi perkembangan memorinya belum pesat,
kemudian perkembangan bahasanya belum pesat, ya, ini dikatakan sudah tantrum. Ya, jadi kan ada perkembangan perkembangan fisik ya, secara badan, perkembangan kognitif ya, itu bahasanya di situ masuk, berbicara dan sebagai macamnya kognitif itu kan. Kemudian ada perkembangan memori. Nah, perkembangan memori ini ingatan, mungkin dia lemah di ingatannya gitu ya, atau jarang distimulus sama orang tuanya, berbicaranya jadi lambat dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang mengatakan 2 jenis aja tentang tantrum ini. Bahkan ada juga yang 3, ada juga yang 4. Nah, jadi banyak Bapak Ibu tantrum ini jenisnya. Nah, tapi yang kita akan bahas pada siang hari ini hanya 2, ya, karena ini yang sering terjadi di sekolah, ya mungkin di PAUD atau di paket A SD, paket B SMP, paket C SMA, dan kalau paket C mungkin jarang Bapak Ibu ya. Jadi lebih seringnya ya di paket A, mungkin SD ya, atau juga PAUD. Nah, ini pendapatnya Hildayani ya, dia telah menyelidiki penelitian, ada 2 jenis atau 3 jenis menurut dia ya, dan temper tantrum ini. Baik, yang pertama ada tantrum manipulatif. Ya, seperti namanya, manipulasi ya. Berarti ada sesuatu yang menipu. Apa itu tantrum manipulatif? Adalah ketika seorang anak tidak mendapatkan apa yang diinginkan dan akan berhenti ketika apa yang diinginkan tersebut telah diberikan. Nah, jadi mungkin ibu-ibu ini yang sering mengalami ya. Jadi karena anaknya sering sama ibu ke pasar, ke warung, pasti ini sering mengalami ya, anak pengen ini, pengen itu, sedangkan duitnya pas-pasan ya. Nah, ini hal yang wajar terjadi. Contohnya begini, ketika berangkat ke pasar, anak nangis-nangis untuk meminta dibelikan mainan. Sedangkan di rumah sudah memiliki banyak mainan. Maka anak nangis guling-guling, ya, teriak-teriak. Nah, ini namanya tantrum. Ini merupakan manipulatif. Ya, ini merupakan manipulatif. Supaya apa? Supaya orang tuanya mengubah pendiriannya. Ya, yang tadinya tegas, oh nggak boleh minum es, nggak boleh beli ini. Supaya dia luluh ketika melihat anaknya guling-guling, ketika melihat anaknya nangis-nangis. Sehingga orang tua yang tadinya tegas melihat anaknya kasihan guling-guling atau mungkin malu terhadap orang lain yang anakku seperti ini, malu, takut digibahin orang atau takut dibicarakan orang, sehingga dibelikanlah mainan tersebut. Nah, inilah namanya trik ya, bukan trik marketing Bu ya. Ini trik manipulasi dari diri anak. Dan ini bahaya kalau kita biarkan. Kenapa? Kalau anak itu selalu kita berikan ya, apapun yang dia mau kita berikan, nanti dia akan jadi manja. Tapi ketika anak ini sudah berada di fase nangis atau tantrum, lalu kita berikan, ya udahlah nak, nih HP-nya pakailah sudah. Nah, ini sudah meruntuhkan pendirian orang tua. Sehingga kedepannya dia tinggal nangis dapat HP, tinggal nangis dapat es krim, tinggal nangis dapat ciki, ya, dapat sepeda, dapat apa segala macam yang dia mau. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh orang tua seharusnya. Sehingga jangan sampai anak mengandalkan nangis untuk mendapatkan uang, anak nangis untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian yang kedua ada verbal frustration tantrum ya. Secara namanya kita udah paham ya, frustasi. Ya, anak frustasi. Apa itu? Ya, ini terjadi ketika anak tidak mampu menyampaikan keinginannya dengan jelas. Seiring berjalannya waktu dan anak semakin dapat ya menjelaskan apa yang menjadi keinginannya atau permintaannya, maka perilaku tantrum akan semakin berkurang. Jadi semakin berkembang kognitifnya, maka dia akan lebih dewasa dan lebih bisa mengontrol emosinya ya, bisa lebih sabar. Jadi tantrum itu semakin berkurang. Tapi ketika anak belum lancar ngomong ya, dan orang tuanya tidak paham apa yang diinginkan anak, contohnya masih belum jelas omongannya ya,
minta mobil yang warna hijau, yang dibelikan warna merah, misalkan salah dengar, tantrum, nggak mau, maunya yang warna biru misalkan. Nah, ini hal yang wajar. Nah, frustasi ini masih diambang kategori aman ya, normal. Nah, ini masih normal. Kalau tadi yang pertama apa? Manipulasi. Ya, menipu. Nangisnya untuk mendapatkan barang tersebut. Nangisnya bohong kan, Bu? Ya. Coba aja pian punya anak, misalkan nangis nih anaknya gara-gara minta es krim. Belikan es krim, nangisnya berhenti tidak? Berhenti. Nah, jadi itu namanya manipulatif. Nah, tapi kalau frustrasi ini bisa lebih lama jangka panjang ya. Artinya nangisnya ini lebih panjang gitu dibandingkan manipulatif. Seperti itu kurang lebih. Nah, adapun yang ketiga dan keempat tidak ulun bahas ya, karena kurang lebih sama aja. Adapun yang mungkin sedikit ulun sampaikan, yang ketiga itu ada self-damaging ya, atau menyerang diri sendiri ya. Jadi dia memukul diri sendiri untuk mungkin itu sama aja masuknya ke frustasi ya. Jadi anak frustasi sehingga dia mukul-mukul badannya atau memukulkan membenturkan kepalanya ke tembok. Mungkin Pian pernah melihat anak yang ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, atau misalkan targetnya nggak tercapai, saya pengen nilai A plus gitu ya, tapi tiba-tiba nggak dapat gitu. Bisa jadi dia pukul-pukul meja gitu. Nah, ini bisa jadi masuk ke tantrum yang seperti ini jenisnya, frustasi atau self-damaging ya. Artinya dia memukul diri sendiri gitu. Nah, yang keempat itu dia memukul atau membahayakan orang lain, memukul orang lain. Nah, ini yang bahaya. Ya, mungkin anak-anak PAUD ya sering berantem gitu gara-gara mungkin dihina ya. Ini hal-hal yang biasa lah, tapi perlu juga kita pantau ya. Baik, itu kurang lebih jenis tantrum. Ya, ada 2 atau bahkan 4. Kurang lebih sama aja. Kemudian masuk ke yang poin yang ketiga, yaitu ciri anak tantrum. Ini ulun ambil dari beberapa jurnal, ulun rangkum menjadi 10. Yang pertama, ya jelas ya, merengek, nangis, kemudian berteriak, menendang, memukul, mencubit, menggigit, mendorong, menahan napas. Nah, ini Bu, ini lebih bahaya. Ada tapi memang langka. Kenapa? Dia menakuti orang tuanya supaya, ayo Allah gitu, berikan saya HP-nya, belikan saya inilah itu. Jadi dia merasa menahan nafas itu membuat orang tua panik. Nah, ini bahaya. Jadi bisa kita perlu pantau lebih dalam ini. Yang disebut juga dengan apa ini ya? Ulun jelek nilai bahasa Inggris ulun, Bu. Breath holding space ya. Jadi ini adalah jebakan yang mana supaya orang tua itu bisa tertipu dengan anak tersebut ya, menahan nafas supaya dia, orang tua aku bakal panik ini kalau aku nahan nafas, mungkin dia takut aku mati misalkan gitu. Nah, itu kalau udah punya pemikiran seperti itu bahaya, Bu. Biar mungkin bisa konseling ya ke dokter supaya supaya dinormalkan lagi pemikirannya, karena pemikiran bunuh diri ini sekarang semakin marak ya. Beberapa bulan yang lalu Ulun juga melihat beberapa santri menggores-gores tangannya dengan pisau, ya silet. Ini kenapa bisa terjadi ya? Karena katanya kecapean atau frustasi. Nah, ini kan mungkin hal yang aneh ya. Ketika capek kok malah menggores-goreskan silet atau pisau ke tangannya. Ini tingkat SMP pun ada mengalami hal ini. Nah, maka hal ini perlu diwaspadai. Jadi kalau udah punya anak itu pemikirannya mengarah ke sana, dia harus sering konseling ya, harus cepatnya konseling kepada ya psikolog atau dokter anak. Yang terakhir yang ke-10, tubuhnya menjadi lemas atau kaku. Perilaku ini disebut dengan temper tantrum. Ya, jadi ke-10 ini dikatakan sebagai temper tantrum. Nah, yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, nomor 10 ini. Tubuhnya menjadi lemas atau kaku. Kadang ada orang tuh sampai gemes-gemes gitu ya, sehingga uratnya tuh atau ototnya menjadi kencang. Nah, ini bahaya nih. Nah, ini Pian harus makanya Ulun bilang ketika Pian melihat anak Pian tantrum, jangan ditinggal gitu. Ya.
Jangan asik belanja aja ya, anaknya ditinggalin tantrum. Ya bukan gitu juga ya. Nah, jadi ketika anaknya tantrum, dampingi dulu sampai selesai, baru ajak lagi belanja bareng ya. Jangan ditinggal anaknya. Ya kasihan anaknya ya. Nah, mungkin ini yang terakhir ya kalau nggak salah, pembahasan faktor-faktor terjadinya tantrum. Ya, banyak faktor Bapak Ibu tentang terjadinya tantrum pada anak. Ini Ulun mengambil dari 6 jurnal. Disebutkan hampir semua jurnal mengatakan faktor utama dari tantrum adalah pola asuh orang tua. Ya, orang tua sangat-sangat mendominasi kepribadian anak. Ya, sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Apa namanya? Buah tidak jauh buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Nah, tapi memang benar Bapak Ibu. Jadi ketika di psikolog itu, di dalam Islam memang sudah jelas ya bahwa gen itu memang kita diwariskan kepada anak. Bahkan psikolog, tokoh-tokoh psikolog lainnya pun ada yang percaya ya, ada yang percaya dengan keturunan nafitisme atau nafarisme ya, nafitisme. Itu mereka percaya bahwa anak itu berkembang berdasarkan gennya. Nah, kemudian yang kedua ada tentang behavior ya, tentang perilaku, sehingga anak itu berkembangnya dengan cara lingkungan. Nah, jadi ada dua faktor ini, ada gen, ada juga faktor lingkungan. Faktor gen mungkin bapaknya penyarikan ya, ibunya juga penyarikan, sehingga nanti anaknya ikut penyarikan ke orang lain. Nah, ini bisa jadi karena ini gennya ya. Tapi juga bisa juga di faktor lingkungan, Bapak Ibu. Ya, mungkin ibunya kalem, bapaknya marah-marah, sehingga setiap hari bapaknya marah di rumah, anak itu mencontoh ya, menyaksikan, menduplikasikan gitu. Nah, ini namanya faktor pola asuh orang tua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ilmu tambahan buat pian seberataan bahwa pola asuh itu terbagi menjadi 4. Ya, mungkin di sini tidak ulun tulis ya. Jadi yang pertama itu ada pola asuh otoriter. Ini adalah pola asuh yang satu arah. Bapaknya menekankan anak, pian harus ranking 1. Bila tidak ranking 1, berhenti aja, ampih ya sekolah. Tekanan semakin tinggi, tapi tidak responsif. Ketika anak ranking 1, tidak diberikan hadiah, tidak diberikan kehangatan. Nah, ini namanya otoriter, kekerasan. Selalu dipukul dan sebagainya. Yang kedua, ada namanya demokratis. Nah, demokratis ini Bapak Ibu memberikan tekanan, memberikan target, ya, ayo nak, pian harus ranking 1. Nah, tapi juga mensupport dalam artian pian ranking 1, ayo kita beli buku-bukunya, ditanyakan kabarnya, gimana perkembangan sekolah, apakah ada yang susah, apa ada masalah di sekolah, responsif ya, orang tua responsif. Sehingga anak pun curhat kepada orang tuanya. Nah, ini menjadi demokratis. Ini sangat disukai oleh anak-anak di zaman sekarang ya. Nah, kemudian yang ketiga itu namanya permisif. Nah, pola asuh permisif ini adalah orang tua yang selalu menuruti apa yang diinginkan anak. Ya, contohnya gini, ada fakta ini Bapak Ibu. Ada orang kaya, anaknya tidak sekolah. Bu, saya nggak sekolah, ya udah di rumah aja. Sehingga apa? Kekuatan power dari orang tua itu tidak ada lagi. Ya, inilah pemicu anak itu menjadi tantrum gitu. Ketika dia tidak diberikan kemauannya, langsung marah. Karena apa? Kebiasaan diberikan, kebiasaan dituruti, sehingga inilah faktor yang terjadinya tantrum. Yang keempat, yang terakhir, ini pola asuh abai. Nah, pola asuh abai ini adalah pola asuh orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Ya, terserah mau sekolah atau enggak, ya, mau menjadi orang baik atau enggak, ya mau pulang malam atau enggak, itulah pola asuh abai. Dan itu banyak terjadi di kota-kota besar biasanya Bapak Ibu, atau mungkin juga di pedesaan, tapi wallahu alam saya kurang tahu, belum dapati.
Tapi yang sering terjadi itu biasanya di kota-kota besar ya. Orang tua sibuk mungkin ya, sehingga anaknya keluyuran kemana-mana ya, sehingga pendidikan nggak selesai, uang udah habis dan sebagainya. Nah ini menjadi pola asuh yang ditakuti perkembangannya. Nah jadi Bapak Ibu, kita kembali ke tema kita. Tantrum itu banyak terjadi pada pola asuh otoriter. Ini tantrum jenis frustasi. Jadi semakin dia tertekan, anak menjadi frustasi. Aduh, kenapa aku begini? Aku capek sudah. Nah, sehingga ketika ada temannya yang menyenggol sedikit atau salah kata ketika berbicara, langsung panas dia, berapi-api. Ya, nah ini tantrum, namanya tantrum frustasi. Tapi kalau pola asuh permisif, ya, memanjakan anak, ini biasanya terjadi tantrum manipulatif. Nangisnya akan berhenti. Nangisnya akan berhenti ketika diberikan apa yang dia inginkan. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Nah, jadi Anggriani per tahun 2022 menyebutkan orang tua yang tidak menerapkan pola asuh demokratis cenderung memiliki anak dengan temper tantrum aktif. Sedangkan orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis memiliki anak dengan temper tantrum pasif. Sehingga kuncinya adalah perbaiki pola asuh orang tua. Jadi guru-guru, buhan pian, ketika anak didik pian sering marah, ayo panggil orang tuanya. Itu yang ulun sering gunakan di sekolah. Ketika anaknya, ulun juga pernah menghadapi tingkat SMP, ada yang sering tantrum. Kita panggil orang tuanya. Nggih Ustaz, mohon maaf, memang anak ulun seperti ini dari kecil. Kenapa Bapak bisa seperti ini? Ya, faktornya banyak. Ada gadget, ya, ada ejekan kawan sehingga dia sering frustasi dan sebagainya. Nah ini hati-hati. Maka perbaiki pola asuh orang tua. Pian panggil orang tuanya ke sekolah, diskusikan dengan orang tuanya. Perbaiki pola asuh pian sebagai orang tua gitu. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor keinginan tidak terpenuhi, ya. Ini seperti yang sudah kita bahas pada tantrum manipulatif. Keinginan anak yang tidak terpenuhi akan memicu tantrum. Penelitian ini juga menganggap anak perempuan lebih cenderung sering dimanjakan. Nah, jadi memang yang paling sering adalah perempuan, ya. Makanya itu hal yang wajar bila ya udah nikah semua kan bapak-bapak ibu-ibu ya. Nah, kalau suami melihat istrinya minta ini minta itu nggak diturutin langsung cuek, nah itu bisa tantrum Bu. Tantrum juga ini kayaknya. Atau mungkin barangnya belum dicek out ya, tiba-tiba nggak ada suara seharian, diem aja. Nah ini juga, ini karena apa? Karena emang penelitian seperti itu. Dari kecil anak perempuan itu memang sukanya dituruti kemauannya. Karena sehingga ketika besar ya, jadi ibaratnya ratu gitu ya. Makanya dalam Islam memuliakan seorang istri atau seorang wanita. Nah jadi makanya hal ini hal yang wajar ya. Hal ini hal yang wajar. Nah laki-laki cenderung mandiri. Nah ini bedanya, laki-laki cenderung mandiri dan mampu mengontrol emosinya sendiri. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa yang cenderung mengalami kejadian tantrum adalah anak perempuan. Nah faktor yang ketiga, ini faktor yang terakhir ulun bawa ya, faktor gawai atau gadget. Nah jadi 97% anak kebiasaan menggunakan gawai ya. Ini ulun lihat di berita-berita itu, Masya Allah ya, luar biasa. Sekarang meningkat terus. Anak kecil 2 tahun, 3 tahun sudah megang HP sendiri. Nah ini luar biasa dampaknya ini. Makanya kenapa sekarang banyak di rumah sakit jiwa itu anak-anak sekolahan ya, justru ya. Gara-gara game, ya, bahkan nauzubillah min zalik ya, sampai bunuh diri atau sampai membunuh orang tuanya. Nah ini hal-hal yang kita khawatirkan gitu. Faktor gawai. Jadi pentingnya pengetahuan orang tua terhadap screen time. Ya, screen time ini batasnya berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu?
Coba Pian di kolom komentar di chat berapa maksimal anak SD atau SMP menggunakan HP. Coba ulun lihat komentarnya ya. Ada yang tahu? Silahkan Bapak Ibu untuk interaktifnya. Tuliskan. Gimana? Silahkan. Ada yang mau menuliskan? Ya. Jadi memang ini dari WHO mengatakan ketika anak usia 6 tahun ke atas, 6 tahun sampai 12 tahun itu dikatakan maksimal 1 sampai 2 jam Bapak Ibu. 2 tahun ke bawah jangan dikasih screen time. Jadi jangan sampai diberikan kelebihan dalam segi penggunaan gawai. Ketika anak usia 6 tahun, maka 1 jam cukup. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang memberikan tugas sekolah ya, maka ini perlu pendampingan orang tuanya. Nah, jadi boleh menggunakan gawai di usia segitu, tapi tetap dipantau dan dimaksimalkan waktunya. Baik. Nah, bagaimana cara mengatasi tantrum? Kita mengutip dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bagaimanapun beliau adalah contoh dan panutan kita ya. Ketika itu, ya, ketika itu para sahabat dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di masjid. Datang seorang Arab Badui ya, namanya juga Arab Badui Bapak Ibu ya. Mereka tidak punya ilmu. Datang lalu kencing di situ, di masjid kencing. Siapa yang nggak marah ya? Ya, pasti marah. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Da'uhu wa hariku ala baulihi sajalan min ma'in au zanuban min ma'in. Biarkanlah dia, ya. Biarkan dulu, tenang dulu kita, jangan langsung kita kejar ya. Biarkan dulu dia menyelesaikan kencingnya. Kemudian tuangkanlah saja setimba atau seember air. Nah, jadi jangan panik. Itu kuncinya ya, jangan panik ya, jangan langsung terpancing emosi. Sabar dulu, sabar, biarkan dulu, tenangkan dulu. Biarkan dia selesai dulu kencingnya. Selesai kencing, baru kita apa? Hariku ala baulihi sajalan min ma'in. Ya, siram kencingnya, kita bersihkan. Ya, karena bagaimanapun Bapak Ibu, sama Arab Badui itu orang yang tidak berilmu. Dia nggak tahu itu masjid untuk ibadah. Begitu juga anak kita Bapak Ibu. Mereka belum tahu gitu. Mau kita marah-marahin juga anak 2 tahun nggak paham apa-apa, ya nggak boleh main HP ya, belum paham anak kecil, nggak boleh minum es, kenapa dia belum tahu, kenapa nggak boleh minum es, nggak boleh makan gorengan, kenapa dia belum tahu, kenapa nggak boleh makan gorengan. Itulah namanya kita mengatasi tantrum ya, sabar, biarkan dulu, tenangkan dulu pikiran kita, biarkan anak kita nangis sampai selesai. Jangan kita main fisik, oke? Jangan dicubit, jangan dijewer. Nah ini hati-hati. Coba Pian selidiki lah. Bila ada murid Pian, ini ulun sering praktekkan di tempat ulun mengajar ya. Ketika ada santri yang bermasalah, ketika ada murid yang bermasalah, ulun panggil. Ulun tanya apa? Pian pernahkah dipukul orang tua? Kapan? Diapakan? Rata-rata pernah Bapak Ibu. Sehingga dampaknya sangat besar. Pendiam di kelas, susah diajak komunikasi, atau nakal di sekolah, mukul teman-teman yang lain. Ini faktornya orang tua juga sebenarnya menggunakan kekerasan. Nah, jadi tantrum ini kuncinya tadi apa? Biarkan dulu anak menenangkan diri sampai selesai anak itu nangis, baru kita ajak diskusi, kita elus-elus dadanya, punggungnya, ya, kita nasihati. Nah, ibu tidak membelikan es krim karena ibu sayang sama Pia, sayang sama adik. Kalau adik sering makan es krim, nanti adik bisa batuk.
Nah, kalau batuk nanti nggak sekolah atau nggak bisa jalan-jalan, kita pahamkan anak. Nah, jadi Bapak Ibu, itu caranya ya. Jadi jangan nangis terus. Ya semakin nangis dia dimarahin ya. Ya, tidak akan memberikan solusi, tidak memberikan tidak menyelesaikan masalah. Nah, ini Bapak Ibu bisa catat ya. Ada 6 yang pian bisa praktekkan nanti di lapangan masing-masing. Yang pertama, membiarkan anak meluapkan emosinya hingga selesai. Ingat, garis bawahnya bukan mengabaikan. Ya, sekali lagi bukan mengabaikan. Ketika di pasar atau di swalayan, ketika anak pian nangis, jangan ditinggal. Ayo, mama bulik. Nah, ini makin tantrum dia. Oh, langsung lempar sendal, langsung lari dia kejar mamanya. Ya, itu namanya semakin trauma nanti, Bu. Ini hati-hati Bapak Ibu. Dampaknya bisa menghambat tumbuh kembang anak dan bahkan menghambat perkembangan kognitifnya kalau pian seperti itu. Pian takut-takuti, ada hantu. Ya, hati-hati. Ya, ini bisa menghambat tumbuh kembang kognitif anak. Nah, maka dampingi anak. Yang kedua, tetap tenang dan tidak ikut tantrum ya. Ini kadang ibu-ibu ya. Tapi memang ini penyakit Bapak Ibu, kalau ibu-ibu yang baby blues ya. Ketika anaknya 3 atau 4 kecil-kecil semua, kemudian semuanya nangis, ibunya stres. Ya, jadi ini memang bahaya ini. Makanya butuh namanya sosok suami atau seorang ayah di situ. Kemudian ketiga, ketika anak sedang tantrum, jangan diajak ngobrol karena akan sia-sia. Ya, lempar mecahin piring, ya, nggak bisa kita memarahi, itu nggak bisa. Kemudian yang keempat, bila anak sudah selesai meluapkan emosinya, sudah selesai dia meregulasikan emosinya, sudah bisa diajak ngobrol, maka kita peluk. Ya, mungkin Bu Hantian jarang memeluk anak, maka peluklah dari sekarang. Peluk anaknya. Nanti Bu, ada saatnya anak itu nggak mau dipeluk. Maka mumpung anak itu mau dipeluk, ayo peluk. Cium anaknya. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada cucu-cucunya. Ya, mencium. Tandanya sayang. Ketika dia nangis setelah mendapatkan musibah, ayo peluk, rangkul dia. Guru juga sama. Ketika muridnya sedang amarah, selesai melakukan regulasi tantrumnya, ayo rangkul dia, peluk. Maka ini hal yang sangat-sangat membantu. Yang kelima, bisa kita jelaskan kenapa kita melarang atau tidak mengizinkannya. Dan terakhir, boleh ditutup dengan cara alternatif seperti membelikan sesuatu yang lebih bermanfaat seperti mainan diganti dengan makanan kesukaan. Ya, bisa pian atur aja lah gitu. Masalah yang keenam ini. Ya, terus latih stimulus anak untuk mengontrol diri. Ya, nanti ulun kasih contoh dengan video ya. Mungkin Pak Usman nanti bisa menyetelkan videonya ya, yang ulun share tadi. Jadi nanti di video itu cara meregulasikan emosional, mengontrol emosi, bukan meregulasi, mengontrol emosi anak. Baik, bisa Pak Usman buka videonya sebelum menutup? Bisa, ini saya bukakan. Di tempat kita hujan Ustaz ini. Berkah turun. Kedengaran suara saya Ustaz? Dengar. Bentar. Konser dulu. Antum akhiri dulu ya. Baru saya share. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum? Diproses. Sudah kelihatan?
Ya, sudah. Ya. Udah jalan nggak? Ada suaranya? Ada suaranya lah. Ada jelas suaranya ada di Juana. Oh ya. Kedengeran lah. Nah, ulun mati mikrofon ulun dulu lah. Ini diunangin lah. Jarang suaranya. Bisa aja, Pak. Apa nanti? Jadi ulun bahas aja ya. Kedengeran suaranya, Sat? Oh, jadi di video ini Bapak Ibu, di video itu anaknya sedang menangis. Ya, anaknya bilang apa? Maaf, ibunya bilang sakit ya, memang sakit hati ya. Jadi memang ibunya merespon, ya, ibunya terus merespon sakitnya memang seperti itu. Nah, memang ibunya memahamkan anak saat dia nangis. Ya terus nangis ke apa? Selesaikan aja dulu. Itu kemudian. Tapi di sisi itu, di akhir itu, si ibu selalu mengontrolkan si anak ini terbiasa dia biasa itu dia mengurus diri sendiri. Dia sendiri yang bilang, ya, anak itu sendiri yang bilang. Jadi sambil mengelus dari sendiri. Nah, hal ini tidak akan tercapai pada kalau bukan orang tuanya yang menjadi itu, maka harus atau bapak atau ustaz untuk mengajarkan, tapi posisi dia tidak marah ya, tidak tantrum. Jadi ayo ajarkan dia, nah kalau dia lagi buat bilang tenang dan terus ya sabar ini yang akan mengontrol emosi ya. Ini bisa buat latihan kita buat para guru pendidik teman lain orang tua itu akan mengontrol emosi anak ya. Jadi kita selalu menstimuluskan anak kita lalu mengontrol dia sehingga ketika dia dewasa ya dia sudah bisa mengontrol. Nah, jadi kayak dia ya begitu semua, ayo kita ajak orang tua bahkan ya untuk latih ini semua karena ini sangat penting ya. Mohon yang tingkat PAUD ya atau sekolah. Baik Pak Usman, izin ulun saya Silahkan. Nah, mau itu suara dia. Mana suaranya, Mi? Kok keluar udah? Oh, kemana? seorang ayah yang berbukti di surga. Bagaimana maka Allah istighfar.
meminta ampun kepadaku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak itu memang melelahkan. Kadang sedih dan bahkan tertekan. Didiklah mereka dengan penuh kesenangan dan berikan akhir yang penuh kenangan, bukan sebuah penyesalan. Baik Bapak Ibu, sabar dalam mendidik. Semoga itu menjadi amal kita untuk di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak kepada para hadirin, para kepala sekolah, para guru, dan para orang tua. Mohon maaf, sekali lagi ulun masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Karena bagaimanapun, ulun juga masih belajar. Bu Hanpian lah yang lebih paham dengan lapangan ya. Jadi mohon maaf kalau banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ustadz Raya Nugroho Esa yang telah memaparkan materi tentang tantrum yang luar biasa dari pemaparan jenis tantrum, kemudian sampai mengatasinya, bagaimana Bapak Ibu kita telah menyaksikannya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan memasuki ke sisi tanya jawab Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau diskusi kita kali ini bisa melalui mengangkat tangan atau raise hand-nya di layar atau bisa menulis di kolom chat Bapak Ibu. Di sini kita langsung saja ya Pak Ustadz, kita nih diskusi. Ada yang mengangkat tangan nih dari ibu-ibu nih. Saya coba dari Ibu Raudatul Adawiyah dulu nih. Silahkan Bu Raudatul Adawiyah, dibuka mic-nya untuk pertanyaannya, disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya, Bapak Rian. Saya sangat tertarik sekali dengan dengan bahasan kita kali ini tentang tantrum. Karena ulun kan mengajar di kelas 1 ya Bapak ya. Nah, jadi di kelas 1 itu ada anaknya itu kalau tidak dapat 100 dia marah. Kadang-kadang buku lah dilempar segala macam. Kalau misalnya saya makin marah, dia makin semuanya hampir dilempar semuanya, taplak meja, buku-buku semuanya dilempar hanya karena nilainya kurang dari 100. Kemudian kalau dia lagi ngamuk nih si A-nya ngamuk. Saya biarkan aja dulu dia ngamuk segala macam. Kemudian ada anak yang satunya, anak si B. Anak yang si B itu Bapak gini, melihat teman yang ngamuk-ngamuk sama menghambur-hamburkan barang, dia marah, dia mau pukul temannya itu, mau dipukulnya. Jadi yang si A diam, tapi yang si B yang malah ngamuk karena teman yang si A nggak mau berhenti. Nah, bagaimana itu Bapak? Terima kasih Bu. Ibu boleh perkenalkan dirinya dari mana Bu? Dari sekolah atau dari? Oh iya, ulun dari SD Ndo Mendingin Bapak. SDN 2 Mandingin, Barabai, satu masih di Barabai. Oke, Terima kasih Bu Raudatul Adawiyah. Langsung saja Ustadz, boleh ditanggapi. Baik, Masya Allah ya. Berapa usianya kira-kira di kelas 1 sekarang Bu? Kalau si A itu sudah 7 tahun Pak. Kalau yang si B masih 6 belum 7 tahun. Tapi dia jarang berteman, sudah ulun diskusi sama mamanya. Memang kayak gitu Bu, kata mamanya. Kalau misalnya ada yang rusak sedikit, dia marah sendiri. Jadi di kelas tuh ya, izin menjawab Bu ya. Tapi ini sebagai sharing aja, karena bukan psikiater atau sebagainya. Baik, yang pertama-tama kita lihat dulu
orang tuanya sudah dipanggil kan tadi. Tapi apa ada tindakan dari orang tuanya, Bu? Kalau yang si A itu Pak, memang dia kemungkinan kurang kasih sayang karena dia banyak adik-adiknya 3 Pak, baru kelas 1 sudah adiknya 3. Jadi mungkin Iya, jadi betul. mungkin Jadi kalau misalnya apa salah sedikit langsung tantrum. Kalau yang B itu enggak sih Pak, cuman kalau misalnya ada yang salah, temannya ada yang maksudnya ada yang salah, ada yang misalnya ngejek teman, dia yang langsung marah, tapi dia langsung memukul. Ya. Nah, untuk yang tadi, yang anak yang A ya. Nah, Iya. yang A ini coba pian anggap itu anak pian sendiri. Artinya jadikan dia itu atau berikan dia sebagai perhatian khusus ya, karena ini tentunya sangat mempengaruhi kawan-kawan yang lain. Jadi kami pun juga ada anak seperti itu Bu di sekolah kami, bahkan di SMP. Jadi kami bilang anak bawang lah, gitu, anak bawang. Tapi dia sering tantrum, akhirnya mengganggu orang lain. Jadi ketika itulah Ulun menganggap ya udah ini anak khusus gitu. Akhirnya Ulun berikan perhatian khusus, bahkan Ulun berikan pujian khusus untuk dia, sehingga alhamdulillah semakin kesini dia semakin dewasa. Artinya dia bisa meregulasi menahan dirinya gitu. Jadi ketika anak itu lagi normal, tidak tantrum atau tidak marah, coba pian sering-sering komunikasi, Bu. Mungkin tiap hari, Bu. Mungkin karena ulun mondok ya, jadi bisa tiap hari ulun bisa komunikasi. Pian coba sering komunikasi dengan anaknya. Jadi kayak anggaplah anak sendiri gitu. Ya, anaknya dikomunikasikan, pujian. Nah, pujian ini, Bu, yang mereka nggak dapatkan. Kenapa sih anak itu marah ketika nggak dapat 100? Karena ketika mendapatkan 100, dia baru dipuji sama orang tuanya. Gitu. Iya. Kalau nggak dapat 100, anaknya nggak dipuji gitu. Biasa aja. Nah, biar berikan motivasi, ini udah bagus banget loh 90, teman-teman masih ada yang belum bisa nih kayak kamu gitu. Nah, artinya sebenarnya pujian aja. Pujian, hadiah, reward. Ya, itu yang anak-anak butuhkan di usia-usia segitu, Bu. Makanya kan anak-anak caper ya. Ulun aja Bu yang bersihkan kelasnya gitu kan. Ya, itu caper. Karena emang di masa-masa itu. Nah, dan apalagi latar belakangnya dia punya adik 3 kan. Ya Allah, itu masih kecil-kecil sekali itu. Iya. Makanya dia perlu perhatian. Dia belum bisa menjadi sosok kakak. Nah, maka pian sebagai guru atau wali kelasnya bisa membimbing dia sebagai kakak yang dewasa nantinya gitu. Adapun yang B ini pian terus selidiki aja, hampir mirip juga caranya. Tapi kalau pian merasa tantrumnya anak duanya ini mengganggu yang lain, pian bisa mengalihkan dulu tempatnya di mana gitu, supaya barang-barang yang kayak ada gunting apa segala macam itu bisa dijauhkan dulu. Nah, bisa juga pian minta tolong guru yang lebih kuat ya, mungkin yang cowok atau siapa gitu, kita tolong pindahkan dulu dia tantrumnya, bawa ke kantor atau bawa kemana gitu, itu boleh. Sehingga tidak mengganggu yang lain, tidak merusak yang lain, atau bahkan melukai yang lain. Nah, cukup pian stimulus aja terus, ayo lagi free nih, lagi normal semua nih, lagi tidak tantrum, pian ajarkan. Nah, kalau lagi sakit hati atau lagi sedih, lagi tertekan, iya, tarik nafas. Nih, tuh yang kita sering, kalau di karate kan ada, Bu, karate, silat kan ada, tarik nafas, buang nafas. Nah, itu kan merileks diri kita. Nah, itu yang mereka rileks tubuhnya, sehingga dia bisa menahan amarahnya. Seperti itu kurang lebih, Bu. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih baru udah ada ya. Sudah cukup ya Bu. Nggih, cukup Pak. Terima kasih banyak. Nggih, nanti dipraktikkan lagi. Iya, siap. Kita lanjut ke penanya berikutnya nih. Ada yang angkat tangan Bu Elesa. Ini ada 2, Elesa Mahbubah sama Elesa. Ibu ngangkat tangan mau bertanya ya Bu. Silahkan Bu. Diberikan ruang virtualnya dibuka. Mic-nya. Silahkan. Atau hanya kepencet. Dari kolom chat bisa Bapak Ibu kalau malu-malu bertanya lewat kamera, silahkan di kolom chat dituliskan.
bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya di sesi diskusi ini, silahkan. Di yang hadir ini kebanyakannya Ustaz dari SD nih kayaknya. Jadi paling yang tantrum berarti itu katakan dari umur 6-7 berarti kelas 1, kelas 2 ya. Oke, silahkan Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan yang ingin Oh ya, didiskusikan? izin Pak mau menambahkan sedikit. Oke, silahkan tambahkan. Jadi gini, Ibu Raudatul Adawi ya. Jadi ini kan istri ulun sih yang udah belajar psikolog yang konvensional itu. Jadi memang sekarang itu orang yang cerdas IQ-nya itu kan dikatakan apa namanya anak berkebutuhan khusus ya, sangat pintar itu dibilang autis. Nah jadi di saat dia tuh sangat profesional dalam hal apa namanya nilai prestasi dan dia tidak mencapai target itu, maka dia akan bukan tantrum lagi ya, bukan frustasi ya. Nah ini penyakit sebenarnya. Kalau sampai tahap SMP, SMA ke atas, ini perlu bimbingan lagi dari guru atau orang tuanya. Kalau memang orang tuanya nggak sanggup, bisa ke psikolog gitu ya. Karena ini memang orang yang kecerdasan, tapi kadang-kala dia sampai menyakiti dirinya. Nah ini perlu dipahamkan dulu orang tuanya, berikan dia pujian, berikan dia reward. Nah jadi memang anak yang pintar itu bisa seperti itu gitu. Nah yang kedua, mungkin Bu Hanpian tahu ya tentang penyakit OCD gitu ya, terlalu rapi gitu. Apa namanya, kotor sedikit nggak bisa lihat gitu, sakit apa mental, itu namanya mental ya. Nah kalau anak-anak usia SD insya Allah itu bukan OCD ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan barang-barangku dihancurin udah rapi-rapi, nah itu bukan OCD. Jadi memang itu hal yang wajar ya. Jadi memang kita masih di atas normal, hanya saja kita mungkin perlu memahamkan anak di saat dia tantrum, cukup tenang aja. Kita memberikan nasihat, memberikan arahan ketika di luar dia tantrum. Baik, mungkin itu aja cukup. Oke, silahkan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Untuk link absen sudah saya bagikan di kolom chat. Silahkan bagi Bapak Ibu yang absen. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada lagi? Assalamualaikum, Us. Ya, silahkan Osman. Ibu Rita Oktamini, ini pengawas nih ya. Silahkan Bu pengawas. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali materinya hari ini. Luar biasa. Tapi mohon maaf tadi saya terlambat masuk tadi. Bu, ada Bapak. Jadi luar biasa sebenarnya. Mudah-mudahan nanti ada apa ya, rekamannya nanti linknya ya Pak ya. Ada Bu, sama ada. Gini, saya ini punya 2 orang anak gitu. Jadi anak pertama itu Pak Rian Nugroho ya, sangat penurut gitu. Apapun yang kami nasihatkan itu bagus gitu. Menurut saja dia. Tapi beda dengan anak yang kedua. Jadi kami ini agak kewalahan. Kami berdua sama bapaknya agak kewalahan dalam mengatasi anak pertama. Misalnya kayak untuk menyadarkan untuk sholat aja gitu ya, sholat tepat waktu itu susah sekali. Bahkan dia jangan disuruh gitu. Saya bisa, ulun bisa gitu, tidak usah disuruh gitu. Tapi ketika kami tidak menyuruh, dia malah asik gitu. Akhirnya terlewat waktunya gitu. Dia kayak bikin kesepakatan tidak usah disuruh Mak, tidak usah disuruh gitu. Tapi nanti saya akan mengerjakan sendiri gitu. Tapi ketika saya coba membuat kesepakatan dia tadi, menyetujui kesepakatan dengan dia, tapi ternyata dia terlewat waktunya gitu. Bagaimana sih caranya menumbuhkan kesadaran kepada anak kami yang kedua tadi, terutama untuk tadi menyadarkan dia untuk sholat itu sesuai gitu. Kalau yang kakak itu
anak sudah azan, kakaknya langsung mengerjakan gitu ya, sama-sama gitu. Kalau anak yang kedua agak susah sekali, kami kewalahan sekali gitu. Gimana sih cara menumbuhkan kesadaran nih? Apakah kami yang salah gitu atau bagaimana gitu? Mungkin itu aja nih curhatan dari saya. Jadi terima kasih dulu sebelumnya. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita Uthamini, Bu Pengawas yang luar biasa hadir di tempat komunitas kita ya. Anggi, dari pertanyaan tadi Pak Rian Nugroho nih, beliau ada keluhan kok merasa kewalahan, kemudian bagaimana menumbuhkan rasa kesadaran diri terhadap anak beliau. Silakan Pak Ustadz Rian Nugroho untuk menanggapi. Bismillah. Mohon maaf nih ulun di pinggir jalan lah. Kalau sangat berisik mohon maaf. Siap. Yang ulun tanggapi berarti tentang anak yang belum mandiri sholat ya. Inggi Pak, Inggi. Oh iya. Kalau boleh tahu tadi berapa umurnya? Sudah 12 Pak. SMP berarti ya? Apa SD masih? SD ya? SMP. Kelas 7. Oh oke. Sebagaimana yang dalam hadis itu ya, muru auladukum bis shalah bisa bain ya. Perintahlah anakmu pada umur 7 tahun untuk sholat. Nah, pian di usia 7 tahunnya anak pian yang kedua itu sudah pian suruh sholatkah atau belum? Inggi sudah Bapak. Saya juga sudah berdua kami sudah mengarahkan gitu. Sama pokoknya perlakuannya sama seperti kakaknya, semuanya sama gitu. Cuman itu tadi agak mungkin wataknya itu beda gitu. Kakaknya itu kayak begitu penurut, adiknya itu kayak membangkang gitu. Kayak ada seperti itu. Oke. Nah, jadi memang di usia 10 tahun kan boleh dipukul ya. Tapi ya namanya anak zaman sekarang ya. Tapi emang hadisnya seperti itu. Hadisnya di umur 10 tahun dia boleh dipukul. Tapi tentunya dengan pembelajaran dulu sebelum dipukul. Nah, jadi anak-anak zaman sekarang kenapa sih kok dia malas ya? Coba pian bisa lihat faktor yang lain. Kenapa di saat itu anak malas? Atau ada faktor HP kah atau apa mungkin? Mungkin waktu itu sedang main HP, Bu? Inggi memang iya, Inggi kalau untuk HP kayaknya memang ketika kakaknya itu di usia dia, itu HP itu belum serame sekarang gitu ya. Kakaknya itu tapi sekarang ketika di adiknya ini kayaknya HP itu kayak seperti biasa gitu. Memang agak beda sih masaknya nih sama kakaknya. Itu mungkin itu ya faktornya HP. Ya itu kelemahannya mungkin kami tidak tega, tidak purun mungkin ya bahasa di kampung sini untuk memukul dan sebagainya itu tadi. Kalau dia tidak sholat paling nanti tidak dibelikan ini dapat itu aja, tapi nanti akhirnya kami tidak tega lagi gitu. Paling saya HP-nya simpan, tapi dia akhirnya nanti diam aja gitu. Timbul saya sebagai orang tua kadang kami kan itu tidak purun bahasa kami di Barabas ini, tidak tega gitu untuk terlalu keras seperti memukul tadi. Tidak sempat sih seperti itu. Belum kami lakukan. Nah, okay. Berarti emang gini ya, Bu. Jadi emang faktornya gawai. Karena anak zaman sekarang kan udah azan nih, ya masih main lanjut, HP-nya lanjut ya, masih main HP atau game atau nonton. Nah, mungkin bisa dikurang-kurangi. Ya, dikurang-kurangi dalam artian seperti ini. Ketika pengen udah lihat waktu setengah jam lagi mau azan, maka jangan dikasih HP di situ. Ya, celahnya waktu udah mau sholat, jangan diberikan HP. Nah, ini solusi yang mungkin dari ulun bisa memberikan sedikit atau banyaknya pengaruh nantinya. Karena ketika anak sudah megang HP, dia akan susah melepasnya. Ya, bahkan ibu-ibu aja scroll TikTok, ya Shopee, Instagram itu lengket terus, Bu ya. Nah, itu kan susah juga ya. Karena memang screen time ini bikin candu. Nah, kalau anak itu udah kecanduan, itu mau disuruh apapun ya susah. Makanya kan kenapa Gen Z zaman sekarang suruh kerja aja susah. Karena dia otaknya hanya memikirkan ya gamenya, ada filmnya, HP-nya. Ya, jadi itulah faktornya.
pengaruh dari gawai tadi. Makanya mungkin Pian juga bisa memperhatikan lagi dari segi HP-nya. Kemudian yang kedua, dalam segi orang tuanya. Artinya orang tua jangan sampai putus mengingatkan anak, mengajak ya. Kalau bapaknya nggak ada lagi kerja di luar kota, ibunya ke masjid nggak apa-apa. Ya, ayo nak ke masjid sama ibu, gitu. Tidak ada larangan bahwasanya seorang wanita nggak boleh ke masjid, tidak ada. Ibu boleh ke masjid. Jadi ketika anak disuruh ke masjid, nah ayo ke masjid. Orang tuanya nggak ke masjid, nah ini yang salah. Ya, nanti malah mengganggu jamaah yang lain. Dampingi anaknya ketika di masjid, seperti itu. Nanti poin kan SMP udah besar Bu ya, SMP ini udah besar, artinya udah bisa memahami dengan baik lah nasihat dan pembelajaran. Biar bisa memberikan apa sih manfaatnya, apa sih tujuan sholat, kalau nggak sholat itu kenapa. Nah itu yang ditanamkan kepada diri anak, sehingga itu akan menjadi habit, ya, menjadi kebiasaan. Kalau dia bangun subuhnya telat, kenapa kok telat? Kita sedikit lagi, oh begadang, oh HP-nya main sampai jam 11. Nah ini yang kita putus rantai-rantai penghambatnya nih. Jadi waktu itu Lun pernah juga menemui santri juga seperti itu. Faktornya adalah HP, ya. Atau mohon maaf, ada juga yang lebih parah. Subuh sering terlambat, sering banget terlambat, bahkan susah untuk bangun. Setelah Ulun panggil, Ulun tanya, apakah antum atau pian ini onani? Enggak, Ustaz, onani. Dan onani itu membuat anak itu kan suka ngantuk, jadinya capek, lelah. Dan ini faktornya. Jadi ketemu itu penyakitnya, onani itu. Nah ini yang paling parah. Tapi kan mudah-mudahan anak-anak di luar sana yang masih dipantau orang tuanya bisa mengontrol masalah ini ya. Mungkin faktor HP-nya aja Bu, faktor HP, dan juga perhatikan waktu, lihat jam, tujuan sholat, larangan bagi yang meninggalkan sholat dan sebagainya. Itu yang harus dipahami oleh anak. Mungkin itu Bu. Oh iya, makasih Pak. Iya, terima kasih juga. Ini Bapak Ibu, gimana nih? Apakah sudah cukup sesi diskusinya atau ada yang ditanyakan lagi? Karena waktu sudah menunjukkan jam 2.54 nih. Sudah beberapa kita menambah waktu nih Pak Ustadz nih. Kita cukupkan sampai di sini. Seandainya nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi, bisa uh, ulun perantarai dan bisa ulun teruskan ke Ustadz nantinya ya. Ulun ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di webinar kali ini dan kepada narasumber Bapak Ustadz Rayana Nugroho Esa yang luar biasa memberikan penjelasan tentang tantrum dari mulai jenis-jenisnya, kemudian identifikasinya dan cara mengatasinya. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Sebelum mengakhiri nih, apakah dari Ustadz nih ingin memberikan pesan terakhir atau statement atau sudah cukup untuk nasihat-nasihat kita? Tadi yang tentang sholat, Oh ya, nanti ulun silakan. share lagi ada tentang mengajak anak untuk rajin sholat, itu ada powerpointnya, nanti ulun share, nanti bisa Ya, Pak Usman kirim ya. siap. Adapun ya, nasihat atau yang lainnya mungkin cukup ya. Intinya sabar, intinya sabar sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai orang tua. Intinya sabar kalau menghadapi anak-anak yang sedang tantrum, marah, itu hal yang wajar. Bukan tambah dimarahi ya, ingat, bukan tambah dimarahi. Ya, itu aja. Oke, ya. Itu tadi statement atau nasihat Ustadz Rayana Nugroho yang di sisi terakhir kita ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan, dan para peserta webinar juga saya ucapkan terima kasih. Jika terdapat kehilapan dan kesalahan dari saya, mohon maaf sebagai moderator dan sekaligus sebagai penggerak komunitas belajar guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Limpasu. Bagi peserta yang belum absen, silakan absen. Dan untuk webinar-webinar selanjutnya nanti ada saya kabarkan kembali. Dan semoga dari Pak Raya Nugroho juga bisa diundang kembali untuk hadir di komunitas kita ya Pak. Yang lain lah Pak. Oh, enggak ya. Makasih ya Ustaz ya. Ini ulun tutup. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.